I will be by your shoulder, babe. And when the weather gets colder, know that I'm right there. Say you should know that I'm right there. Kita foto nih ya. Yuk 1, 2, 3. Bentar, kurang. Oke, sip. 1, 2, 3. Lagi. Nih. 1, ini model nih ya kita ya. 1, 2, 3. Kayak ini satu lagi. 1, 2, 3. Nih ya. Kayak kita udah cocok gak sih kalau Cocok misalnya banget. kita ikut Met Gala yang viral itu di TikTok gitu Met ya. Gala nih ya. Bisa Met Gala, cuma kita diusir tapi di sana. Ini agak malu ya sama Iya, penonton di iya, rumah iya itu. gitu, tapi nggak apa-apa daripada kita nanti diusir Bener gitu ya. banget. Kita langsung opening aja karena acara udah mulai. Udah mau mulai, oke. Jadi kenalin, aku Ave dan rekan aku Yanwar Bayu dalam acara OTW on the weekend. Nah, jadi kali ini kita akan menemani kalian 30 menit ke depan dan tentunya dengan tema yang sangat menarik. Waduh, tapi sebelum itu ngomong-ngomong soal tema nih Ve ya. Udah pada ngerti gak sih apa yang mau kita bicarakan di episode kali ini gitu loh? Oke, nih kalau misalnya kita ngomongin soal tema gitu ya, kali ini kita akan membahas soal pengusaha fashion masa kini ya, yang dimana tentunya sangat menginspirasi terutama buat anak-anak muda kayak kita. Iya gitu. bener banget. Nah itu, apa sih temanya Ve? Oke nih, kita membahas soal fashion masa kini gitu Yaitu ya. dari Jenggawa sampai mancanegara. Wah, sangat menarik banget. Tapi sebelum itu nih Ve, mari kita tonton cuplikan video Yang berikut saat ini. Nah, tadi kita sudah melihat ya cuplikan tentang tema kita pada kali ini. Nah, gak usah lama-lama gak sih? Mungkin langsung aja kita sambut saja narasumber kita. Betul, karena kan teman-teman di rumah nih pasti sangat kepo gitu ya. Kepo banget gitu so, ya. please welcome Kak Safa Safa Rahman. Oh my God, so pretty. Cantik banget. Wah, thank you banget ya Kak ya, karena sudah datang di episode kali ini. Iya bener banget, Buka Safa. Selamat datang juga. Terima kasih juga nih Kak, udah mau datang nih di acara kita Betul, nih. Kak Safa sehat? Sehat. Oke, baik. Nah, Kak Safa nih ya, biar teman-teman di rumah gitu ya, biar makin sayang, makin kenal sama Kak Safa, bisa tuh kenalan dulu. Boleh. Sebelumnya kenalin, nama aku Safa Rahmat, biasa dipanggil Safa dan aku adalah orang yang ada di balik bayi Safa Rahmat. Waduh, keren banget ya. Tepuk tangan buat Kak Safa. Keren banget. Waduh. Oke, nah kalau ini ya kayak ini awal-awal kita ngobrolnya santai dulu Iya, aja betul banget. gitu ya. Tapi ada hal yang pengen kita ketahui gitu ya Kak. Kakak kan ini seorang pembisnis muda cantik gitu ya. Masih muda, cantik dan suka bisnis kan paket lengkap banget ya Kak ya. Paket komplit. Betul banget. Nah itu tuh biar penonton makin tahu kakak ini merintis usaha ini tuh sejak kapan? Sebenarnya usaha ini kita rintis ketika itu di tahun 2020 saat COVID ya. Waktu itu lagi pandemi dan lagi WFH. Oke. Kebetulan aku masih kuliah di semester akhir, bingung nggak tahu mau ngapain. Jadi aku coba-coba bikin masker kain. Waktu itu ada masker batik, masker untuk wedding. Nah, ternyata ketika aku upload di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram,
Itu aku keras, jadi Wow. itu jadi cikal bakal berdirinya Bayi Safa Rahmat yang sekarang. Oke. Waduh, keren banget ya tentunya ya. Ngomong-ngomong soal usahanya Kak Safa Rahmat nih, berarti usahanya Kak Safa nih waktu zaman-zaman Covid berarti ya? Benar. Masih muda banget, tapi aku ada yang kepo nih, Ve. Apa tuh? Ngomong-ngomong soal usaha si Kak Safa ini, ngomong-ngomong nih ya, waktu kuliah itu di jurusan apa sih Kak Ve? Iya kan? Karena- Kok bisa bikin usaha gitu? Betul Oke. banget. Karena dari kecil aku emang sukanya gambar, basicnya di gambar. Jadi aku ngambil di jurusan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya gitu. Wah, ini ternyata lulusan UNESA ya kak ya, Iya, berarti benar. arek Surabaya. Surabaya, bener. Nih aku deket sih kak, beda sama Surabaya Oh, iya. gitu. Tapi nih kak ngomongin soal brandnya Kak Safa, pasti kan ada produk-produk yang kakak buat, yang kakak custom atau kakak sewain mungkin ya. Nah boleh tuh kak di-spill produknya tuh apa aja? Jadi untuk Bayi Safa Rahmat sendiri, dia ini basicnya di custom made. Oke. Jadi sesuai sama keinginan pembeli ya, mau bikin apa, mau bikin gaun pengantin, busana pesta, baju lamaran, terus kebaya-kebaya gitu. Terus seiring berjalannya waktu, Bayi Safa Rahmat ini punya brand sister. Jadi ada namanya Wow. Daily dan Konveksi. Gitu. Berarti banyak sekali nih ya usahanya nih ya. Nah, Betul. dari semua produknya nih Kak, aku mau tanya nih, apa ada yang dijual atau yang disewakan? Soalnya nih ya, di profil itu banyak pakai baju-bajunya Kak Safa Rahmat ini loh. Oh, pantesan. Jadi waktu kadang itu kita kalau wisuda ya, kan ada yang uploadnya ya Kak Safa. Jadi tuh kita tuh lihat kok kayaknya ada yang mirip sama yang dipasang di sini. Betul banget. Gitu. Iya, jadi sebenarnya awal-awal itu aku nggak buka untuk disewakan. Oke. Terus habis itu sering berjalannya waktu banyak juga klien yang kak kok mahal ya kalau misalkan aku bikin, terus kepake juga cuma sekali gitu. Jadi akhirnya aku bikin untuk disewakan. Oke. Wah, ternyata menarik sekali ya teman-teman ya. Karena ini baru awal-awal tapi kita sudah banyak sedikit tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, masih banyak lagi yang akan kita kulik gitu ya. Tapi sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya, kita juga menyiapkan question box of course yang akan kita bahas di akhir segmen nanti. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya mungkin soal fashion ya, ke Kak Safa bisa langsung aja diisi di Instagram on the weekend. Nah betul sekali, jadi buat kalian nih yang mau bertanya, gak usah ragu-ragu nih, langsung aja tanya di question box. Dan juga nih Ve, kita bikin polling di story Instagram kita. Nah jadi buat teman-teman bisa pilih-pilih buat tema-tema kita yang selanjutnya. Betul banget. Nah, jadi nanti yang tema yang akan terpilih ya akan kita bawakan di episode selanjutnya dan tetap di on the weekend. Jadi teman-teman silakan ya langsung pencet-pencet aja gitu ya. Betul banget, kalian bisa follow terlebih dahulu Instagram on the weekend di bawah ini. Oke, ini sudah di follow ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, Kak Safa please jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan banyak banget question atau tips and trick yang bakal kita tanyain ke Kak Safa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di OTW on the weekend.
OTW on the weekend. Nah, masih bersama lagi dengan Kak Safa Rahmat di sini. Kita akan ulik-ulik lagi nih lebih dalam lagi soal usaha-usaha dari Kak Safa Rahmat ini. Betul banget. Nah ya, Kak, tentunya kan banyak sekali ya informasi yang akan kami tanyakan di sini biar teman-teman di rumah tuh jadi ikut terjawab gitu ya kekepoannya. Nah, sebelum ini ya Kak, aku tuh mau tanya soal pasti di tahun 2024 itu banyak sekali tren fashion ya kan? Bener, nah, boleh di-spill dong Kak, 2024 itu tren fashionnya tuh seperti apa gitu gambarannya? Oke, untuk di tahun 2024 sendiri ini tren kan macam-macam ya. Oke. Ada casual, ada wedding, ada baju-baju tertentu, itu pasti punya tren sendiri-sendiri. Untuk 2024 sendiri, kemarin kan di bulan Februari sempat ada pemilu ya. Betul. Itu berdampak banget pada klien-klien kita. Jadi banyak yang pesan warna sky blue. Gitu. Jadi selama Februari, Bayi Safa Rahmat banyak pesanan warna biru gitu. Terus habis itu karena kemajuan teknologi yang sekarang banyak dari kita yang melihat tren-tren itu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan punya idola masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu kemarin sempat ada konser ya dari Taylor Swift yang Eras Tour. Swifties ya, teman-teman yang Swifties nih ya. Itu tuh membuat banyak klien-klien kita bikin gaun-gaun seperti milik Taylor Swift gitu. Oke, berarti ini made by request dan juga made by trend alias FOMO gitu ya Kak ya. Bener banget, tapi keren-keren banget gak sih, Fe? Betul. Oke, nah tapi sebelum itu kita ya Kak, ada pertanyaan lagi nih ya. Ini kan katanya dari Kakak sendiri itu produknya sampai ke luar negeri. Wow, luar negeri. Tapi nanti dulu Kak, klarifikasinya tunggu dulu ya. Karena kita setelah ini akan melihat cuplikan yang satu ini. Nah ini ya Kak ya, emang beneran ke luar negeri gitu ya. Nah tapi kalau boleh tahu nih ya Kak, karena sudah sampai ke luar negeri, pasti banyak sekali rintangannya. Tapi sebelum berbicara tentang rintangan, aku mau tahu nih Kak, gimana caranya Kakak menjaga trust-nya ke konsumen, terutama konsumen yang baru dan konsumen yang sudah lama yang loyal banget sama Kakak. Sebenarnya untuk menjaga trust kita kan bangun branding dulu ya, bikin portofolio, habis itu bikin apa yang kita buat dari proses pembuatan baju itu di awal cari kain, habis itu servis-servis kita tampilkan semuanya dan kita selalu follow up nih ke klien. Ini proses bajunya sudah sampai sini gitu. Cocok atau enggak? Gitu jadi ya. step by step akan selalu kita infokan. Gitu. Terus untuk klien-klien yang sudah lama sama kita sering kasih perhatian lebih gitu. Apa tuh, Kak? Jadi contohnya kayak kalau misalkan klien-klien lama kita suka say hi di Instagram, tanya kabar gitu. Kalau misalkan ada yang ulang tahun kita kirim hampers. Wow, aku jadi mau. Mau dong. Ya kan, ini kalau lebaran berarti bisa dapat hampers kan? Boleh jadi klien dulu ya. Oke, baik. Noted ya. Oke. Tapi nih Kak ya, tadi udah ngomongin yang udah loyal, yang baik-baik. Betul. Sekarang aku mau nanya lagi nih ya soal suka dukanya nih. Yang rintangan tadi. Ya soalnya usaha pasti ada rintangannya. Betul. Sekarang itu apa sih Kak? Ya namanya usaha ya. Jadi rintangan terbesar waktu itu adalah ini. Kita banyak terima request dari luar kota, luar pulau, sedangkan kita sendiri terhambat ketika itu lagi COVID ya. Jadi studio kita tidak buka, habis itu klien-klien dari luar kota, luar pulau minta untuk dibuatkan baju. Gimana caranya? Jadi kita waktu itu sempat bingung, muter otak, akhirnya tercetuslah namanya ukur online. Jadi kita bisa ngukur-ngukur klien itu by online, jadi via Zoom meeting, Google Meet, gitu-gitu. Ya, aku baru ngerti sih ini ukur online gitu Iya, ya. aku juga baru ngerti ternyata bisa Ya, gitu loh. banyak juga ternyata suka dukanya gitu ya. betul Tapi ini banget. nggak apa-apa. Ini buat pembelajaran bagi kita nih, Fe, Betul. sebagai anak muda juga buat penonton-penonton di rumah. Itu bisa jadi pembelajaran karena anak-anak muda ini sekarang banyak yang mau bikin usaha gitu loh. Soalnya usaha semuanya nggak
lancar itu nggak Iya. mungkin tuh, Fe. Ada suka dukanya. Betul, pasti kan ada up and down-nya ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa karena masih muda gitu ya. Karena kita harus mencoba banyak kegagalan kadang. Karena betul dari sekali. situ semangat kita lagi Kita kan seru-seruan tetap bersama dengan Wow. Kak Safa Rahmat ini, jadi tetap di OTW on the weekend. kami di OTW on the weekend. Nah, di sesi kali ini kita akan punya gitu ya tips and trick session yang tentunya tuh udah ditunggu sama teman-teman semua gitu di rumah. Waduh, sesi apa itu sih Kak? Kalau boleh tahu. Nah, jadi sesinya itu ya Kak Safa, biar kita tuh dapat advice gitu ya dari Kak Safa supaya fashion kita tuh jadi makin cakep, makin keren ya, makin ngefit dan makin pokoknya kece gitu loh. Kak Safa siap ya berarti ya? Boleh. Oke. Tapi sebelum itu nih, jangan buru-buru dulu nih. Soalnya kita mau membacakan dulu pertanyaan dari question box yang telah diisi sama penonton. Oke. Oke. Jadi yang pertama di sini ada kita bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari @faith Y-nya 3007. Y-nya 3. Izin bertanya nih Kak Safa Rahmat ya. Kulit di Indonesia ini kan kebanyakan orang-orangnya sawo matang nih. Gimana cara menentukan warna supaya biar saat wisuda itu warnanya gak kusam waktu di kulitnya itu loh Kak. Gimana tuh Kak? Oh, tan skin Kak, tan skin. Iya, betul banget. Jadi ini pertanyaan yang sering banget aku dapat mengenai warna apa sih yang cocok buat kulit Indonesia, kulit sawo matang gitu. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan warna yang cocok buat kamu. Cara yang pertama ada namanya color test analyze. Oke. Gimana sih itu caranya? Jadi kalian bisa tes ke personal analyze terdekat
gitu, biar tahu tone kalian tuh apa, ada warm tone, ada cool tone gitu. Cuman karena personal analyze ini mahal, Ya, betul sekali. banget, ya. ada cara yang lebih mudah ya untuk kita-kita yang ingin tes sendiri gitu. Caranya gimana sih Kak? Misalkan Kak Ave ini bingung antara 3 warna, warna merah, warna biru atau warna hijau ya yang cocok gitu. Jadi nanti kainnya, ini kita umpamakan kain ya. Jadi kainnya kita jajarkan 3 kain ini. Nanti Kak Ave bisa tempelkan tangannya di kain. Nah, di antara warna merah, biru, dan hijau itu lebih bagus yang mana? Nanti tangan Cafe itu bisa cerah dan kusam secara sendirinya. Oh gitu ya Kak ya? Iya. Oh, Ada semacam ilusi. iya benar banget. Soalnya tuh ya Kak, tapi ini teman-teman ya, mungkin aku akan mewakili kegalauan teman-teman di rumah gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngecek gitu ya, kadang aku nggak tahu bedanya teman-teman, kayak ini Sama mananya semua ini gitu tiga-tiganya loh. sama semua ini, Iya, gimana ini gitu? mananya ini Kak, gitu, jadi agak bingung. Gimana kalau kita tes langsung aja? Boleh. Boleh. Ini sambil kita olahraga dikit ya. Oke, let's go. Kita akan jalan-jalan begitu ya. Akan Nih, sini. biar kita tahu ada warna kontras aja ya, kita ambilnya acak. boleh. Warna hijau, Aha. warna coklat, dan warna merah. Oke, ini kesukaanku nih Kak, merah. Bentar, kita cek dulu apakah warna kesukaan Cafe cocok buat Cafe takut deh. atau enggak. Takut nanti Takutnya nggak cocok. gitu, suka aja nih Oke, ternyata nih ya. baik. Nah, caranya gimana sih Kak? Jadi kita bisa jajarkan tiga warna ini, terus ditempelkan aja bahannya, tangannya. Sorry, bentar. Bisa? Bisa. Oke. Agak ke sini. Nah, gini ya. Yar. Coba Cafe tempelkan tangannya di warna merah. Oke nih ya, teman-teman, aku nempelin Tangannya tangan di aku warna di warna merah. merah. Dia kulitnya ngikutin warna merahnya. Jadi warna kulitnya jauh lebih terang, dia lebih bersih ya. Tuh, pakai warna merah. Kalau misalkan kita ganti di warna hijau, gelap. Gelap dia banget. langsung gelap ya. Gelap banget. Kayak Ya, tambah gimana ya? Nah. Nggak tahu ini kayak ilusi atau tapi emang beneran Iya, emang kayak beneran gelap. gelap ya? Langsung gelap. Nah, Oh, ini Dia agak kusam dikit ya. Tapi tetap kusam. Iya, Coba yang kelihatan. merah tadi, Kak. Oh, kayak mau lihat deh yang merah lagi. Wah ini bagus. Ini ya, nih. bisa dilihat ya teman-teman ya. Kayak Nah, yang merah tuh kayak lebih dia lebih Cerah cerah gitu. Oke. gitu caranya. Jadi teman-teman kalau misalkan di toko kain jangan sungkan-sungkan untuk tes sendiri aja. Jadi kan pasti dijajar tuh kain-kain. Jadi teman-teman tes ini bagus nggak ya buat aku, bagus nggak ya gitu. Meskipun lama nggak apa-apa asal dapat warna yang Cocok bagus Oke. gitu. Ini jadi aku mau mainin warnanya. Aduh, tapi kita harus lanjut gitu ya. Oke nih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang agaknya bingung atau ragu warnanya tuh mau yang mana ya Kak yang cocok, entah itu mau buat baju atau mau sewa juga bisa ya Kak ya. Nah itu bisa langsung menyocokkan warnanya dengan Kak Safa ya. Kapan lagi ya teman-teman ya. Kita color analyze tapi murah karena sudah include Paket sama. komplit Bener banget, banget, betul gitu ya. banget. Nah nih ya teman-teman, semoga tadi yang double Y. Yang double. Oh iya, filenya double Y ya. Jadi semoga terjawab untuk pertanyaannya dan kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Safa. Boleh. Kak Safa ready ya? Ready dong. Oke, Semangat baik. ya? Oke, baiklah. Pertanyaan kedua ada dari @BL, L-nya double 4 kalau sekarang. 3, 4. Betul. Gimana ya Kak, aku tuh cewek berisi, ada tips nggak ya untuk memilih kebaya dan atasannya? Untuk cewek-cewek berisi tentu ada tips and trick dari aku Oke. biar kalian nggak kelihatan semakin berisi, Nggak berisi gitu ya. Jadi yang pertama kalau misalkan kalian milih kebaya pastinya ada brokat-brokat yang motifnya besar-besar. Oke. Nah itu harus dihindari ya. Jadi teman-teman untuk yang badannya berisi lebih pilih brokat-brokat yang motifnya kecil-kecil, bunga-bunganya yang Oke. kecil-kecil gitu. Contoh. Contohnya ada ini nih yang aku pakai. Ini bunganya kecil-kecil. Ini memang kecil-kecil ya. Nah, terus habis itu untuk motif lebih disarankan untuk cari motif yang vertikal ke bawah, salur-salur gitu. Oh garis-garis? Oke. Garis-garis ke bawah. Gunanya apa? Karena itu bikin ilusi juga agar lebih terlihat ramping gitu daripada kalian pilih yang mendatar. Kenapa? Itu akan bikin lebih Lebar, berisi, kelihatan lebih lebar. lebar gitu ya. Terus Terus? Hah? Oke. Terus
apa gitu ya. aja Ini pasti teman-teman di rumah kepo gitu ya. Jadi aku terusin gitu, semoga tadi pertanyaan terjawab. Tapi aku ada follow up question nih Kak. Tadi kan kita sudah ngomong soal yang badannya agak berisi. Sekarang yang badannya agak skinny. Agak urusan gitu ya? Iya, itu kayak gimana? Untuk teman-teman yang badannya skinny, bisa ada namanya di dalam dunia fashion, namanya manipulating fabric dengan cara ruffle. Ruffle tuh apa? Ruffle itu bisa dikenal dengan bahasa awamnya kerutan. Jadi kayak gini nih Kak Afi. Oke, Isi berbisi. Nah, ini contoh kerutan. Jadi teman-teman bisa ditambahkan aksen-aksen kerut-kerut biar bisa ada volume, tambahan volume di tubuhnya gitu. Oh, oke. Wah, ternyata ada juga ya Kak tips and tricksnya. Terima kasih Kak Safa. Kita boleh sambil duduk lagi gitu ya. Oke. Nah, kita sambil berbicara ya teman-teman. Terima kasih Kak Safa karena sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Wah, ini sangat keren sekali. Jadi kalau bisa aku simpulin gitu ya, tentang episode kita kali ini, ternyata Kak Safa menjadi narasumber kita ini sangat memotivasi. Informatif banget. Betul. Brand, beauty, behavior. Jadi sudah paket lengkap gitu ya teman-teman. Nah, tentunya Kak Safa ini pasti mengalami banyak sekali ups and down, tapi karena semangatnya tetap bisa menjadi Kak Safa seperti yang hari Betul ini. banget. Gitu. Nah, jadi teman-teman udah inspirasi apa belum nih? Soalnya aku tiba-tiba kok aku pengen kayak Kak Safa. Betul. Ini siapa yang nggak mau Siapa jadi yang Kak nggak mau Safa kan? gitu Iya, ya? bener banget. Betul banget. Nah, siapa juga yang nggak pengen gitu ya? Tapi nggak apa-apa karena kita tuh sebenarnya sudah hampir ada di ini ya, ada di akhir-akhir, cepet banget cepet gitu ya. banget. Tapi nggak apa-apa karena informasi yang kita sampaikan tentunya bermanfaat bagi Tapi ini teman-teman. Kak, hampir lupa nih aku nih. Oke, ada apa nih? Lihat dulu gak sih polling Instagram kita. Oh iya betul banget. Jadi kita akan lihat hasil polling ya teman-teman. Jadi hasilnya bisa dilihat di tayangan sebelah ini. Oke, sudah dilihat ya. Ternyata hasilnya adalah kita mendapat tema kesehatan. Nih kali aja kakaknya mau lihat bisa langsung follow ya channel YouTube kita dan juga Instagram kita nih Kak ya. Tapi Kak ini sebelum mau ditutup nih ya, katanya Kak Afi ini ada informasi penting nih, apa tuh? Oke, jadi nih ya karena Kak Safa kita kan habis ini mau liburan ya Bentar teman-teman, habis ini banget. mau liburan. Jadi buat kalian yang bingung mau makan di mana, kalian yang mau bingung aku nanti mau liburan kemana ya, bisa aja kalian ke Dira Cafe dan juga Dira Water Park dan juga ada Dira Hotel. Nah betul banget, jadi buat teman-teman yang mau liburan, mau makan-makan ke Dira Cafe. Betul. Mau liburan ke Dira Water Park, kalau mau staycation ada di Dira Hotel, jadi yuk ke Dira sekarang. Betul banget. Wah, ini sudah tidak terasa ya Kak ya. Kita nih beneran di penghujung acara nih, aku nggak ngibul lagi gitu ya Kak. Kita ada sedikit hadiah buat Kakak. Ini silakan Kakak. Wah, thank you ya. Ini hitung-hitung ya untuk menjalin tali persaudaraan tapi tanpa 100 ya. Tanpa 100 ya kali ini Aman-aman. gitu ya. Jadi supaya kita ini ya Kak ya bisa bertemu lagi mungkin di kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih Kak Safa sudah menjadi narasumber kita yang sangat memotivasi pada episode kali ini. Wah, dan juga kita mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah dan juga para kru yang sudah bekerja. Saya Keisy Ave. Saya Nabi Satria mewakili rekan-rekan saya yang bekerja, jadi selamat datang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, terima kasih.